Ayah, terima kasih Mas Kris. Nah, saudara sekalian, anak-anakku, ada sebuah lagu lama sekali yang saya kira sesuai dengan tema kita malam hari ini. Maaf, apakah suara saya bisa didengarkan dengan baik? Bisa, ya baik. Lagu lama sekali, kita nyanyikan lagu ini. Saya tidak tahu dengan anak-anak yang masih muda, tahu nggak lagu lama ini ya? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus merubahku. Dia rubahku sejak ku terima Dia, tumbuh dalam anugerahnya. Yesus merubahku, Dia rubahku. Oh juru selamat, ku bukan seperti yang dulu lagi, meskipun amat lambat, tapi ku tahu, ku yakin sempurna nanti. Ya, itu lagu singkat sekali, lagu lama sekali. Zaman dulu waktu Pak Sabto, kakek Sabto masih sangat mudah sekali ya. Nah, saudara sekalian, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah Aku sudah berubah. Aku sudah berubah. Ada beberapa hal yang saya merasa perlu diklarifikasi ya, perlu dimengerti. Sebelum kita melanjutkan renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus akan menuntun, memberikan pencerahan, lebih daripada itu memberikan kepada kita kuasa untuk mengalami anugerah Tuhan untuk berubah itu. Mari kita berdoa. Bapa kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah pada malam hari ini, waktu yang sangat singkat. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua, terutama anak-anak kami dan juga anak-anak muda kami pada malam hari ini untuk duduk diam belajar firman Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan kami semua memilih sikap Maria untuk fokus kepada firman Tuhan, supaya sungguh-sungguh transformasi firman terjadi dalam hidup kami masing-masing malam hari ini yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur baik hamba-Mu sendiri dan semua saudara-saudara kami yang mendengarkannya. Mohon berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara sekalian, sekali lagi perlu klarifikasi sebelumnya terlebih dahulu. Judul tema kita adalah Aku sudah berubah. Apa maksudnya berubah di sini? Berubah menjadi apa? Berubah ke arah mana? Berubah seperti apa? Apakah mau bertumbuh berubah menjadi seperti papa, seperti mama? Ya. Baik, tapi tidak cukup. Ya, karena papa dan mama orang berdosa. Ya. Dan mereka juga pasti punya kelemahan. Berubah seperti apa? Berubah seperti Pak Ahok. Jujur, tegas, berani melawan kejahatan. Baik. Tapi apakah cukup? Apakah itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, bahwa setiap orang percaya itu harus berubah dalam hidupnya? Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, itulah sebabnya kita akan mencoba fokus pada tema ini. Sebelum kita masuk lebih jauh, kita pasti mengerti bahwa yang dimaksud kerinduan untuk berubah, itu ialah kita rindu berubah untuk menjadi seperti Yesus Kristus. Kita rindu berubah supaya kepribadian dan karakter kita seperti Yesus Kristus. Itulah yang disebut sebagai meneladani Kristus. Dalam bahasa Latin ada istilah yang sangat
menarik di situ imitatio Christi, kita menjadi peniru-peniru Kristus. Dalam hal apa? Tentu kita tahu, dalam hal spiritualitas kita. Ya, di dalam hal karakter kita, di dalam hal mentalitas kita, di dalam hal spiritualitas kita, kita akan rindu bertumbuh terus menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, inilah satu-satunya fokus hidup orang percaya itu. Ya. Menjadi pendeta itu baik, puji Tuhan, tapi menjadi pendeta harus panggilan. Ya. Menjadi ekonom juga baik. Ya, untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Menjadi guru sangat baik. Ya. Tetapi semuanya itu sebetulnya hanyalah profesi kita. Tetapi sebetulnya hakikat dari hidup kita, panggilan dan juga kehidupan kita itu sebetulnya hanya satu. Jadi setiap orang seharusnya bertumbuh ke arah Kristus sendiri. Itu yang disebut sebagai imitatio Christi. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang menjadi nas kita. Memang nas kita itu dari ayat 2, tapi kita akan baca 3 ayat dalam Roma pasal 12 ini supaya kita lebih tahu sedikit mengenai keutuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan itu. Mari kita membuka Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita mencoba fokus untuk merenungkan sedikit lebih mendalam mengenai tema Aku sudah berubah. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah setiap orang bisa berubah? Apakah semua orang bisa berubah seperti yang diharapkan firman Tuhan ini? Jawabannya tentu tidak bisa. Pertanyaan yang lebih sempit, apakah orang Kristen yang beragama Kristen bisa berubah? Seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan ini? Jawabannya ternyata tidak. Karena banyak orang Kristen, bahkan lahir sebagai orang yang beragama Kristen, sampai dia dimakamkan sampai mati, dia tidak ada perubahan hidup sama sekali. Apakah di penjara tidak ada orang Kristen? Namanya Yohanes juga ada di penjara. Apakah koruptor tidak ada yang Kristen? Ternyata ini membuktikan tidak semua orang, bahkan orang Kristen, bisa berubah. Kalau begitu, saudara sekalian, pertanyaan lebih jauh. Apa yang memungkinkan orang percaya itu berubah? Apa yang menjadi faktor orang percaya itu berubah? Apa yang menjadi kekuatan orang percaya itu berubah? Apa kemauannya, wis aku mau berubah sekarang. Ya, aku tidak mau melakukan kejahatan lagi. Saya mau hidup baik.
Apakah itu yang dimaksud? Bukan. Ternyata itu adalah perubahan yang berasal dari kemauan kita sendiri. Nah, kalau kita baca di nats ini lebih lengkap, saudara sekalian, ternyata ada syarat yang harus terjadi apabila kita orang percaya mengingini perubahan hidup ke arah Kristus. Ada syarat yang harus terjadi, yang harus ada dalam hidup kita. Kalau kita mengingini perubahan ke arah Kristus, imitatio Christi itu. Ini ada dua syarat yang kita temukan dalam nats kita. Dan dua syarat ini saya singkatkan dalam dua kata dalam bahasa Inggris. Kebetulan setiap unsur katanya itu sama. Unsur hurufnya sama. Yaitu kata who dan kata how. Unsur hurufnya sama. Jadi syarat dari terjadinya perubahan itu terdapat di dalam pengertian kata who. Who itu siapa dan how itu bagaimana. Who's transform? Siapa yang bisa ditransformasi atau bisa transformatif. Dan how to transform. Bagaimana bisa ditransformasi atau mengalami transformasi. Mari kita lihat satu persatu dari pengertian perubahan ini berdasarkan nats kita ini. Yang pertama, kita renungkan dari sisi yang pertama, yakni kata who. Who's transform? Siapa atau siapa-siapa atau siapa saja yang memungkinkan dia berubah. Itulah sebabnya jangan heran, sekali lagi, ada begitu banyak orang beragama Kristen, tapi tidak ada perbedaan hidup dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Rahasia di mana? Di sini rahasianya. Who's transform? Siapa yang memiliki potensi untuk berubah? Dan who's transform ini dijawab oleh ayat 1 di dalam Roma pasal 12. Dikatakan di dalam ayat itu yang sudah kita baca. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebetulnya terjemahan yang lebih kuat, kalimat terakhir itu bukan itu adalah ibadahmu yang sejati, tetapi itu adalah cara hidupmu yang masuk akal. Jadi mempersembahkan tubuh ini dalam bahasa Yunani itu soma, saudara sekalian. Bukan sark. Apa bedanya sark dengan soma? Sark ini daging, jasad ini sark. Dan keinginan-keinginan kedagingan. Tapi soma itu the whole of life. Seluruh hidup kita. Seluruh jiwa raga kita. Tidak ada yang tersisa. Itulah soma. Kalau kita berbicara mengenai tubuh Kristiani kita, kita berbicara mengenai roh Kristiani kita. Kalau kita berbicara mengenai murid Kristus di jasmaniah kita, kita juga berbicara mengenai kemuritan Kristus di dalam spiritualitas kita. Tidak ada bedanya. Tidak bisa dipisahkan. Karena disebut manusia itu adalah soma. Utuh di dalam keberadaannya. Nah, ini menjadi penting sekali. Poin ini, saudara sekalian. Sambil saya Pak Sabto menyampaikan, renungkan ini. Apakah saudara sudah mengambil tindakan ini? Syarat untuk mengalami perubahan karakter dan spiritualitas menjadi semakin agung, menjadi semakin serupa dengan Kristus, ialah kalau kita mempersembahkan soma kita sebagai persembahan yang hidup. Kenapa? Karena ini adalah kekristenan atau kehidupan yang masuk akal. Gitu ya. The reasonable life, inilah kekristenan itu. Berarti saudara sekalian, ada banyak orang Kristen itu tidak reasonable life. Mereka hidup tidak masuk akal sama sekali. Mengapa? Karena mereka tidak pernah mempersembahkan hidupnya, somanya kepada Kristus. Saudara bisa beribadah seumur hidup saudara. Tapi kalau saudara belum mempersembahkan hidupmu, somamu kepada Kristus, jangan harap saudara akan mengalami pertumbuhan rohani.
Siapapun saudara, termasuk Pak Sabto, siapapun juga. Tidak peduli kita punya jabatan apa di gereja. Ya. Kalau kita tidak mempersembahkan soma kita, the whole life kita, kepada Kristus sebagai korban persembahan, ya, kita tidak akan bisa mengalami pertumbuhan. Saudara sekalian, kita memiliki pengertian mengenai korban ya di dalam perjanjian lama ya. Ada banyak korban. Tapi pada waktu seseorang itu menyerahkan korban kepada imam itu ya, maka imam itu akan memegang kepala domba itu. Itu tandanya si domba ini sudah menjadi milik Tuhan. Pak Sabto mau tanya sekarang. Rela enggak kamu menyerahkan somamu pada Kristus? Kalau belum, saudara sekalian, saudara belum sungguh-sungguh on the track sebagai orang Kristen. Agamamu Kristen, tapi cara berpikirmu masih duniawi, cara hidupmu masih duniawi, seleramu masih duniawi, yang kamu kerjakan masih duniawi. Kalau kamu tidak mempersembahkan somamu kepada Kristus seperti korban, gambaran seperti korban yang terbakar habis di atas mezbah Allah. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Kristus, ini adalah starting point yang sangat penting. Tidak ada pertumbuhan rohani tanpa persembahan hidup, soma, seantero hidup kita bagi Kristus. Saudara sekalian, sekali lagi, banyak sekali orang-orang Kristen nominal, KTP-nya Kristen, bahkan seolah-olah menjalani hidup sebagai orang Kristen, tapi emosinya masih tetap duniawi, seleranya masih tetap duniawi, hobinya masih tetap duniawi, cara berpikirnya masih tetap duniawi, cara hidupnya masih tetap duniawi. Mengapa, saudara sekalian? Ada banyak orang Kristen hanya sampai kepada identitas agama, tapi tidak pernah mempersembahkan somanya, seantero hidupnya, sebagaimana korban yang terbakar habis di atas mezbah Allah. Saudara sekalian, jangan salah mengerti Pak Sabto. Kalau Pak Sabto atau firman Tuhan mengatakan mempersembahkan hidup, itu bukan berarti semua harus menjadi hamba Tuhan. Banyak orang itu kadang takut ya, mau mempersembahkan hidup karena aku nanti masuk jadi hamba Tuhan, masuk STT, masuk STT Efrata dan sebagainya ya. Gak enak jadi hamba Tuhan gitu ya. Aku mau jadi ekonom, aku mau jadi teknisi, aku menjadi lawyer, aku menjadi politikus, aku ingin menjadi entrepreneur dan sebagainya. It's okay. Jangan salah paham. Mempersembahkan hidup itu artinya saudara merelakan seluruh potensi Anda itu, saudara itu. Bukan lagi saudara pegang, tapi milik Allah, menjadi milik Allah. Renungkan ini beberapa saat, saudara sekalian, bahwa pertumbuhan rohani impossible sebelum kita merelakan soma kita taruh di atas mezbah Allah, dan api Allah membakar seluruhnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali. Ini the sound of evangelical. Ini suara gereja Injili, saudara-saudara. Suara yang menyuarakan betapa sentralnya hidup diberikan kepada Allah. Tanpa itu saudara tidak akan memiliki kehidupan Kristen sama sekali. Pak Sabto berdoa sungguh-sungguh supaya Roh Kudus bekerja di dalam hatimu, berbicara secara mendalam bahwa Allah menghendaki engkau bukan sekedar menjadi beragama Kristen, tapi Allah menghendaki engkau menyerahkan hidupmu di atas mezbah Allah dan merelakan, ya Tuhan, inilah hidupku, milikilah seluruhnya untuk Tuhan. Hobiku, keterampilanku, skillku, keahlianku, kepandaianku, seluruh potensiku untuk Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara sekalian. Kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan, kita tidak bisa melewatkan ini. Ada syaratnya
untuk bertumbuh, untuk menjadi serupa dengan Kristus, ialah pada saat kita merendahkan diri kita di hadapan Allah dan menaruh diri kita di atas mezbah Allah dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, inilah hidupku. Bakarlah hidupku dengan api kudus-Mu, supaya hidupku tidak lagi menjadi pelayan dosa, tidak lagi menjadi pelayan dunia, tapi hidupku ini, seluruh keberadaanku, jiwa ragaku, sepenuhnya itu menjadi milik Tuhan. Itu syarat yang pertama, saudara sekalian, untuk bisa bertumbuh. Syarat yang kedua apa? Selain kata whose to transform, ialah kata how to transform. Whose to transform, siapa yang tertransformasi. Yang kedua itu adalah how to transform, bagaimana bisa mengalami transformasi. Perhatikan ini ayat yang ketiga, saudara-saudara. Ini ayat yang indah sekali. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Nah, saudara sekalian, bagaimana caranya? How to transforming itu. Bagaimana cara mengalami perubahan? Yaitu tidak berpikir yang tinggi-tinggi. Berpikir tinggi itu maksudnya apa? Berpikir tinggi itu memiliki cara berpikir di luar iman. Mengapa berpikir tinggi itu dikategorikan sebagai cara hidup yang tidak sesuai dengan iman? Karena orang yang berpikir tinggi itu adalah orang yang self-centeredness. Orang yang berpusat pada diri sendiri. Orang yang hanya memikirkan seleranya sendiri. Orang yang hanya memikirkan kemauannya sendiri. Orang yang hanya memikirkan idealismenya sendiri. Orang yang hanya memikirkan dan berorientasi kepada cita-citanya sendiri. Dia tidak peduli dengan nilai-nilai keimanan itu. Itulah sebabnya dikatakan dia berpikir tinggi. Berpikirlah sebagaimana Tuhan sudah memberikan karunia itu. Karunia iman. Yakni karunia hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Berpikir tinggi itu selalu disebabkan karena egoisme. Karena selalu disebabkan karena kita ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Sehingga orientasi kita selalu ingin dipuji. Ingin disanjung. Ingin diakui dan sebagainya. Kita tidak berpikir sederhana. Bagaimana seharusnya aku hidup menyukakan hati Tuhan. Bagaimana seharusnya aku hidup sesuai dengan iman yang dianugerahkan kepadaku. Itulah sebabnya mengapa penting kita membaca Alkitab secara rutin. Karena Alkitab terus-menerus membimbing kita. Supaya kita tidak berpikir egosentris. Tapi kita berpikir berpusat kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu adalah caranya, saudara-saudara. Saya punya keyakinan, saudara-saudara. Yang membuat hidup kita susah, itu adalah pikiran kita sendiri. Betul? Ya. Yang membuat hidup kita kacau, itu pikiran kita sendiri. Coba hidup kita itu sederhana. Ya. Mengikuti Tuhan, ya. Setia kepada Tuhan, ya. Memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan. Ya. Saya yakin, Pak Sabto yakin, hidup kita pasti diperkenan Tuhan. Ya. Diperkenan Tuhan itu adalah hidup yang lebih mulia dibandingkan harta benda. Ya. Firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh dunia ini tapi dia kehilangan nyawanya. Ini penting sekali. Ini how to transform. yakni berpikir sebagaimana nilai-nilai keimanan ini. Sebagai orang percaya, pusatkanlah pikiranmu memuliakan Tuhan. Ini penting sekali, saudara-saudara. Mengapa hidup kita kacau? Karena kita tidak memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Saya selalu singgung ini, saya suka sekali. Ya, teolog yang agung yang bernama Agustinus pernah mengatakan, kekristenan pada hakikatnya adalah satu hal saja. Apa itu kekristenan? Kekristenan itu adalah masalah to enjoying God, bukan exploited God. Orang yang berpikir tinggi itu biasanya mengeksploitasi Allah. Ya. Jadi Allah itu dipergunakan sebagai alat untuk memenuhi keinginan-keinginannya. Doa-doanya hanya berisi bagaimana memanfaatkan Allah untuk memenuhi keinginannya.
Tetapi seorang yang hidup sederhana seiman, itu orang yang enjoying God, orang yang menikmati Tuhan. Tuhan, saya inginkan ini Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak inginkan, itu membuat kita sukacita. Karena keinginan kita itu justru mungkin berbahaya bagi kita. Saudara ingat Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya. 3 kali Tuhan Yesus itu berseru kepada Tuhan. Supaya cawan itu lalu daripadanya. Di dalam kemanusiaannya, Yesus Kristus menghendaki memohon supaya salib itu dihindarkan dari dirinya. Tapi Tuhan selalu katakan, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini berpikir sederhana. Saudara punya cita-cita tentu saja boleh. Saudara punya kerinduan tentu saja boleh. Tapi seringkali cita-cita kita itu menjadi dewa kita. Bukan Tuhan yang kita utamakan. Tetapi keinginan kita, ambisi kita yang kita dewakan. Sehingga seringkali kita bersikap tanpa kita sadari Tuhan itu seperti Sinterklas. Apa saja yang kita minta kita harus turuti. Tuhan harus turuti. Itu anak-anak saudara sekalian. Ada bedanya anak-anak orang Kristen itu sebagai orang Kristen dewasa sama orang Kristen anak-anak ya. Kalau kita lihat anak-anak itu kalau minta permen ke mamanya coklat atau apa nggak dikasih bisanya apa ya? Golong-golong gitu ya. Nangis ya, golong-golong. Gak ning gereja-gerejoan gak patekan kan gitu tuh ya. Gak pelayanan-pelayanan, pelayanannya gini-gini aja kan gitu tuh ya. Nah, itu anak-anak gitu ya. Anak-anak. Mari kita membaca kisah orang-orang luar biasa di Alkitab dan juga di dalam sejarah gereja. Ada begitu banyak teladan. Pak Sabto tiap hari mendoakan misionaris week ya, tiap hari. Ya, sekitar 6 keluarga tiap hari Pak Sabto ingat itu. Pak Sabto bersyukur karena dari mereka Pak Sabto belajar mengenai arti mengutamakan Tuhan, mengenai arti mengikuti kehendak Tuhan. Nah, saudara sekalian, tentu tidak bermaksud kita semua menjadi misionaris, tentu saja tidak. Kalau Tuhan memanggil, puji Tuhan. Tapi maksudnya yang paling sederhana di sini, yang ingin Pak Sabto tekankan, kita itu seringkali menderita oleh karena ambisi kita sendiri, keinginan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kita mengabaikan Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan apakah benar, salah, atau sesuai atau tidak sesuai. Ya. Bahkan yang lebih menyedihkan, kita menuntut-nuntut Tuhan. Saudara bisa bayangkan betapa ironinya kalau ada orang Kristen nuntut-nuntut Tuhan. Ya. Betapa menyedihkan sikap itu. Nah, ini adalah how to transforming. Bagaimana kita mengalami perubahan, yakni berpikir sederhana. Satu hari, saudara sekalian, ada seorang mahasiswa mendapatkan tugas dari dosennya itu untuk menanyai hamba-hamba Tuhan mengenai rahasia hidupnya. Ya, ternyata mahasiswa ini memilih Pak Sabto untuk ditanyai. Saya masih ingat, itu sudah lama sekali, sudah belasan tahun yang lalu. Mahasiswa tanya kepada saya, Pak Sabto, apa rahasianya Pak Sabto jadi seperti ini, jadi hamba Tuhan? Saya bilang kepada mahasiswa, flowing with God. Saya mengikuti kehendak Tuhan. Itu sangat nyaman. Kita mengikuti kehendak Tuhan. Mengapa hidup kita susah? Mengapa hidup kita sulit? Mengapa hidup kita menderita? Karena kita sering melawan Tuhan. Kita tidak flowing with spirit. Kita tidak mengalir di dalam Tuhan. Enjoying God, nikmati Tuhan. Tuhan itu Bapa yang sangat baik. Dia sama sekali tidak pernah ada pikiran buruk terhadap kita. Itulah sebabnya mengapa kita tidak berpikir sederhana. Berpikir sederhana maksudnya apa? Mari Tuhan, ini hidup saya. Saya mau menjalani hidup saya sebagaimana Tuhan kehendaki kepada kita. Nah, saudara sekalian dikasihi Tuhan Kristus, apakah kita ingin berubah? Ada 2 pertanyaan yang penting sekali. Yang pertama, kita hanya bisa berubah kalau kita menyerahkan soma kita, jiwa raga kita, termasuk pikiran-pikiran dan ambisi kita, skill keterampilan kita itu di atas misbah Allah, sebagai persembahan yang dibakar oleh api kudus Allah. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, berpikir sederhana, berpikir sesuai iman, yakni betul-betul mohon senantiasa Tuhan itu menjadi kesukaan kita,
Kehendak Tuhan itu menjadi kebahagiaan kita. Keberadaan Tuhan itu menjadi kegembiraan kita. Itulah pikiran sederhana. Tentu kita boleh bercita-cita setinggi apapun jadi menteri atau jadi presiden, ya. Termasuk Pak Sabto bangga kalau tiba-tiba nanti lulus Mbak Karin ditelepon Pak Joko Widodo. Bukan ya? Sudah ganti mungkin ya. Ganti. Wah, gimana? Karin mau jadi menteri kan. Wah, menteri apa ya? Teknologi itu ngerti saya. Iptek kan misalnya. Wah, Pak Sabto ikut bangga. Tentu saja tidak masalah dengan itu. Tetapi yang kita mengerti maksudnya di sini bukan itu. Maksudnya di sini ialah kita sungguh-sungguh merelakan jiwa raga kita. Itu berarti selera-selera kita, ambisi-ambisi kita serahkan kepada Tuhan. Itu adalah cara berpikir yang sangat sederhana. Dua hal ini, saudara-saudara. Mempersembahkan soma kita, ya, sebagai persembahan yang hidup, dan itu adalah cara hidup yang reasonable, kata Tuhan. Itu adalah cara hidup yang masuk akal. Jangan terus menjalani hidup yang tidak masuk akal. Kita sendiri yang rugi. Berjalanlah hidup yang masuk akal sebagai seorang beriman. Yaitu apa? Mempersembahkan soma kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kita terus melatih pikiran kita hidup memiliki pikiran sederhana. Menurut Pak Sabto, pikiran sederhana itu ialah membangun cara berpikir bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Percayalah kepadanya dan ikutilah kehendaknya. Berdoalah senantiasa supaya hidup Pak Sabto, kita semua itu berada dalam pusat kehendak Tuhan. Di luar itu, saudara sekalian, kita akan mengalami banyak sekali kesia-siaan dan hidup yang tanpa makna. Kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Yang pertama, Pak Sabto ingin bertanya kepada saudara sekalian. Apakah ada di antara kalian yang sungguh-sungguh punya kesadaran batin untuk mempersembahkan somamu, jiwa ragamu bagi Tuhan saja? Saya berikan waktu beberapa menit kita merenungkan itu untuk berdoa. Tuhan Yesus berkata, lihat aku berdiri di muka pintu sambil mengetuk. Barang siapa mendengar suaraku, aku akan masuk di dalam hatinya dan makan bersama-sama dengan dia. Alamilah persekutuan dengan Tuhan dengan cara mempersembahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, apakah sekarang saat ini kita sedang memiliki pikiran-pikiran yang berpusat pada diri sendiri, berpusat pada selera sendiri, semau-mau pikiran kita sendiri? Malam hari ini firman Tuhan menantang saudara. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan rohani, pilihlah cara hidup yang sederhana, sesuai dengan iman yang dianugerahkan kepada kita. Yang ini dengan rendah hati, dengan lembut hati, menyerahkan pikiran kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan kerelaan dan dengan kelembutan, sungguh-sungguh peka terhadap suara Tuhan dan mau mengikuti kehendaknya. Nikmatilah Tuhan, karena Dia adalah Bapa yang baik. Saya memberikan kesempatan kepada saudara beberapa menit untuk mengambil waktu ini. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pada malam hari ini ada begitu banyak anak-anak kami yang mendengar firman Tuhan. Bapak hamba berdoa supaya karunia Roh Kudus bekerja, supaya firman ini tidak berhenti di sini tapi berbicara mendalam di dalam hati anak-anak hamba yang malam hari mendengarkan firman Tuhan, supaya tidak terjadi kesia-siaan, supaya terjadi transformasi, perubahan yang hakiki, bahwa setiap pendengar malam hari ini rela mempersembahkan somanya, jiwa raganya sebagai persembahan yang kudus bagi Tuhan. Karena itu adalah cara hidup Kristen yang paling masuk akal, yang paling bisa diterima dengan akal rohani yang sehat. Yang kedua, saudara, Bapak kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya kami diberikan sungguh-sungguh kemerdekaan rohani dengan cara senantiasa mensyukuri Allah sebagai Bapa yang baik di dalam Kristus, supaya kami setia kepada Tuhan
dan dengan kesederhanaan hati mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan, hamba berdoa supaya Tuhan akan menghancurkan egoisme, keakuan, kesombongan, merasa diri hebat dan sebagainya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dihancurkan dan rubah hati menjadi hati yang lembut. Untuk sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus hidup berpikir sebagaimana Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pak Christian. Terima kasih.